Hai, kembali lagi di YouTube channel Stefanus Eri, dan hari ini saya akan ajak Anda ke satu unit yang ada di belakang saya di Kota Baru Parahyangan. Dan ini unit yang termewah sih yang ada di Kota Baru Parahyangan karena raw jalannya ini adalah 21 meter, muat untuk 4 mobil mungkin. Karena ini dibuat benar-benar dipikirkan untuk si unit ini agar terlihat lebih mewah lagi nih teman-teman. Dan sebenarnya unit Nayapati ini ada dua tipe, yaitu di Grand Nayapati dan Nayapati Asri ini teman-teman. Yuk kita lanjut, kita lihat unitnya. Kalau kita lihat dari Pantone warnanya, dia menggunakan banyak material nih teman-teman. Salah satunya dia banyak pakai habim teman-teman. Dan di sana itu dia pakai habim warna gelap. Ada juga cat warna krem nih, putih hampir krem gitu nih teman-teman. Nah, dan di sini juga dia banyak mainin warna gelap. Di bagian railing-railing ini juga semuanya gelap dan ada kaca nih teman-teman. Di sana juga ada warna gelap, abu-abu gelap, tapi nggak lebih gelap daripada si aluminium ini teman-teman. Nah, di sini juga kita dapat satu gerbang teman-teman yang menggunakan besi 1x4 warna gelap nih teman-teman. Di sini dia pakai besi 2x4 warna gelap. Untuk atasnya 1x4 dan di bawahnya 2x4 kayak gitu. Oke teman-teman, jadi di sini kita untuk kanopi dapat habim yang udah dicat dengan agak doff nih teman-teman. Jadi lebih meminimalisir dari goresan-goresan yang membuat habim kita ini menjadi lebih cepat harus di maintenance. Dan habim ini adalah salah satu material yang paling mahal juga karena dihitungnya per meter teman-teman. Dan ini kita udah dapat free dengan campuran besi 10x10 untuk di atasnya, untuk gawangnya, dan juga besi 4x4 di tulang-tulangnya teman-teman. Dan kita juga untuk kanopi kita dapat satu tempered glass yang warnanya bronze nih, jadi menetralisir dari panas yang ada di carport kita. Dan carport ini cocok untuk parkir dua mobil karena lebar muka dari unit ini adalah 11 meter lebih teman-teman. Dari carport ini kita juga masih dapat satu taman yang luas banget di daerah sini yang bisa digunakan oleh kita untuk bercocok tanam juga nih teman-teman. Di sini juga kita dapat satu tempat sampah di dalam yang memudahkan kita untuk ketika kita buang sampah nih teman-teman. Jadi nggak usah kita keluar atau ada tempat sampah lagi di luar yang mengganggu tampak muka dari unit kita. Di sini dapat satu keran untuk kita siram-siram tanaman daerah sini. Dan konsep unit ini adalah tidak menempel. Jadi antara tetangga itu tidak akan nempel nih teman-teman. Jadi ketika tetangga mungkin renov, tidak akan mengganggu unit kita karena di sini adalah space untuk tangga. Dan di sebelah sana space untuk garasi dan juga dapur nih teman-teman, dapur kotor kayak gitu. Di sini banyak jendela-jendela untuk menyinari dari unit kita. Dan di sini juga dia pakai finishing kamprot dengan variasi tali air nih teman-teman. Di sini kita dapat satu tempat duduk nih teman-teman untuk kita pakai sepatu atau kita mau prepare ketika kita mau pergi. Untuk daerah sini dia menggunakan keramik 15x15 nih teman-teman yang cocok banget agar kita tidak terlalu sering maintenance teman-teman. Jadi lebih awet walaupun kita kena panas atau kena hujan ya teman-teman. Dari sini juga ada 3 anak tangga dan ini dicowak, tetapi di sini juga karena detail dia masih kasih cat warna gelap nih teman-teman. Jadi lebih awet lagi ya. Oke, untuk pintunya sendiri dia udah gunakan pintu solid dan kita nanti dapat satu smart lock dari Dexson. Dan ini udah bagus banget karena kenapa Dexson ini bagus? Karena ini adalah salah satu merek yang lama di Indonesia. Jadi untuk ketika kita membutuhkan spare partnya, ini nggak susah lagi untuk kita melakukan perbaikan di smart lock kita kalau nantinya ada apa-apa nih teman-teman. Dan ini udah canggih banget, dia bisa pakai pin, pakai card, pakai fingerprint, dan juga pakai kunci di daerah bawah. Oke, dari pintu kita dapat satu selasar untuk kita mengarah ke taman di dalam rumah nih teman-teman. Dan di area ini untuk beberapa unit tertentu area ini adalah area garasi ya teman-teman. Tetapi karena ini tipe yang berbeda, kita dapat taman di dalam rumah nih teman-teman ya. Dan di sini juga kita dapat tangga-tangga yang memudahkan kita untuk mengakses area taman atau garasi dari unit kita ya teman-teman. Oke teman-teman, dari pintu area taman dalam ke sana itu ada yang spesial, tapi kita bahas dalamnya dulu ya. Nah, karena unit ini sudah mengusung tema new normal, jadi begitu kita masuk rumah ada satu area wastafel
yang sudah dilengkapi dengan kaca, yang dimana kita bisa mengakses area toilet bawah juga nih teman-teman. Benar-benar kita begitu nyampe rumah harus cuci tangan atau mandi, karena di balik sini juga sudah disediakan area untuk kita melepas baju kotor, baju yang harus dicuci, karena di sini ada mesin cucinya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, area kamar mandi di bawah ini dia sudah bagus banget nih teman-teman, karena kita menggunakan keramik 30x60 yang coraknya seperti marmer. Jadi memberi kesan mewah lagi di area kamar mandi bawah ini. Nah, di sini juga dikasih coak-coak untuk kita bisa menaruh beberapa perlengkapan yang kita butuhkan dari area mandi ini. Dan ini juga nih, ini salah satu kekurangan dari kamar mandi, karena biasanya ketika floor drain tidak ada di pojok, ini akan susah nih buat kita mengarahkan air untuk cepat keluar, dan di sini juga akan lebih cepat hitam-hitam nih teman-teman. Sini deh kameramen, zoom aja nih, zoom. Nah, daerah sini akan cepat hitam-hitam nih teman-teman, karena untuk air masuk ke sini dia akan pergi ke sana, untuk masuk ke sini dia akan pergi ke sini. Jadi di sini akan hitam-hitam juga nih, karena kerak-kerak yang ditinggalkan dari air yang susah masuk floor drain teman-teman. Di sini juga udah dikasih kaca zigzag nih teman-teman untuk area kamar mandi di bawah ini ya. Jadi udah ada sirkulasi udara dan sudah ditutup oleh ram nyamuk. Jadi nggak akan masuk nyamuk-nyamuk dari luar ke dalam. Di sini juga udah ada steker untuk water heater listrik di kamar mandi kita ya teman-teman. Dan di sini juga ada level nih teman-teman. Karena level ini jadi air yang ada di area basah tidak akan lebih cepat untuk naik ke area kering ya teman-teman. Bahkan kalau kita mau dikasih satu kaca atau satu penyekat di sini yang digeser, ini juga bisa akan membuat area basah ini benar-benar terpisah dengan area yang kering. Dan kamar mandi ini sudah menggunakan keramik 30x30 yang kasar, tetapi warnanya lebih terang ya teman-teman. Dan di sini kalau misalkan kita lihat di sini itu dia gunakan yang berbeda nih, seperti plain teman-teman, tapi motifnya sama dengan yang di area bawah ya teman-teman. Nah, dari area kamar mandi dan laundry room kita dapat satu kamar tidur bawah yang sekarang di show unit ini difungsikan menjadi tempat atau kantor untuk kita melakukan WFH nih teman-teman. Dan di sini udah dikasih satu pencahayaan besar banget untuk membantu area ini mendapat pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik ya teman-teman. Jadi nggak lembab nih teman-teman, karena pencahayaannya udah dikasih yang benar-benar besar. Oke, dan info juga unit ini itu adalah show unit. Jadi nantinya kita nggak akan dapat furniture seperti ini, tetapi bisa menjadi ide ketika kita memiliki unit ini ya teman-teman. Oke, dan di sini kita dapat granit 80x80 yang glossy dan juga memiliki warna krem nih teman-teman, yang sudah membuat kesan lebih mewah lagi dari unit kita ya teman-teman. Nah, untuk ruang WFH ini dia menggunakan satu pintu geser yang pengoperasiannya dari tengah nih teman-teman. Jadi kita bukanya ke kanan dan ke kiri. Di sini juga menggunakan kaca yang membuat unit ini terpisah tetapi tetap mendapatkan cahaya, karena ketika ditutup jadi tetap nice kan teman-teman. Dari area kamar tidur kita dapat satu, nah ini hidden, karena ada di area bawah tangga nih teman-teman. Area sini bisa kita gunakan untuk gudang-gudang, dan di area gudang ini kita masih dapat jendela loh teman-teman. Jadi area gudang kita tidak lembab ya. Nah, di video ini kita bisa lihat cara dari developer membuat area kitchen set atau dapur bersih nih teman-teman. Pengalokasiannya nanti ketika kita membeli unit ini akan seperti ini juga, tetapi tanpa area bawah sini, kitchen set bawah sini, atas. Tetapi untuk sink benar-benar di sini colokan, dan lampu juga akan benar-benar di sini ya teman-teman. Nah, di sini bisa area oven, area dispenser, dan area kulkas ya teman-teman. Dan di depan dari area dapur bersih ini kita dapat satu area meja makan yang dilengkapi juga dengan lampu ruang makan ini. Nah, ini tips juga buat teman-teman. Untuk
area ruang makan, ketika ruang makan ini memanjang, lampunya pun harus memanjang nih teman-teman. Jangan sampai ketika ruang makan ini memanjang, tetapi lampunya malah bulat, yang membuat makanan di atas meja kita tidak terlalu terekspos atau tidak terlalu terlihat karena bentuk lampu yang tidak sesuai dengan area makan kita ya teman-teman. Nah, dari area ruang makan di sini ada satu furnish yang ternyata di baliknya ini adalah tempat untuk MCB nih teman-teman. Di sini juga bisa kita contek untuk ketika kita membeli unit ini, kita bisa gunakan ini menjadi tempat kunci mobil, atau juga perlengkapan yang sering kita gunakan untuk memperbaiki atau menservis area ini ya teman-teman. Dari area ruang makan ini kita dapat satu area living room yang bener-bener precious nih teman-teman. Dan kalau saya sih suka banget sih ya. Ini bener-bener wah dan megah banget. Nah, area ini nih yang favorit banget. Kenapa? Karena bener-bener membawa area luar itu masuk ke dalam. Karena menggunakan full kaca. Jadi benar-benar kerasa terang banget area living room ini. Dan di sini juga kita dapat satu pintu geser atau jendela yang mengakses area, ya udah kelihatan juga kan area kolam renang, tapi nanti kita akan lebih kupas lagi area luar karena itu area yang spesial teman-teman. Dan di sini juga kita bisa menjadi contoh area penataan living room kita nih teman-teman. Di sini ada coffee table dan di sini ada sofa yang cukup untuk 4 orang di sini dan tambahan 1 orang di sana ya teman-teman. Dan ini masih lega banget dan enak banget, eye levelnya enak banget. Nah, ini udah bagus banget dan enak banget ya teman-teman. Dan kita masih dapat satu coffee table yang besar banget. Di sini kita masih dapat karpet yang membuat living room kita menjadi jauh lebih mewah. Nah, di sini area TV teman-teman, dan di sini wall panelnya dia menggunakan HPL sebenarnya, tapi HPL-nya ini menyerupai keramik nih, atau granit atau marmer nih teman-teman. Jadi kesan mewahnya jadi jauh lebih lagi dan keangkat lagi nih daerah wall panel dari si TV ini ya teman-teman. Dan di sini juga kita dapat hambalan. Nah, di sini adalah area tangganya nih teman-teman, dan bener-bener enak banget karena kita masih dapat satu jendela yang hidup nih teman-teman untuk sirkulasi udara dari unit kita di area tangga ini dan membuat area tangga ini juga terang. Jadi enak banget untuk kita bisa mengakses area tangga ini. Jadi nggak gelap dan ketika siang nggak usah harus pakai lampu. Kayak gitu. Oke, lanjut kita naik ke lantai 2. Oke, ketika kita naik ke lantai 2, ini kita dapat satu selasar. Di sini juga ada saklar untuk lampu. Dan di sini udah tinggi banget teman-teman. Ini sekitar 3 meter. Di sini dapat satu space untuk kita bisa baca-baca. Tetapi ini adalah contoh ya teman-teman, karena ini show unit dan kita bisa gunakan ini sebagai ide ketika kita membeli unit kita ya teman-teman. Sebenarnya ini simpel aja, HPL dan hambalan-hambalan, dan di sini juga masih ada satu space untuk kita bisa gunakan sebagai kabinet teman-teman. Ini juga ada kabinet yang terbuka dan masih ada MCB juga. Itu juga bisa ditutup teman-teman biar area lantai 2 ini jadi jauh lebih cantik lagi ya teman-teman. Oke, di area lantai 2 ini kita memiliki 3 kamar tidur, di mana di satu ada di bawah dan di lantai 2 ada 3 kamar tidur. Jadi total 4 kamar tidur ya teman-teman. Nah, kita masuk nih. Nah, di area kamar anak ini yang pertama, kita mendapatkan satu ruangan yang berukuran 3 meter dikali 3,5 meter, teman-teman. Dan di sini udah dapat satu bukaan yang besar banget, jendela yang besar banget. Kalau misalkan kita lihat dari tampak muka tadi, nah ini nih kamar anak yang ada 2 sebenarnya teman-teman, dan itu full kaca teman-teman. Jadi enak banget untuk pencahayaan dan sirkulasi udara ini teman-teman. Dan ini juga ide untuk teman-teman bisa mengatur layout kamar anak yang pertama ini ya teman-teman. Di situ ada area lemari, di situ ada area belajar, tempat tidur single, dan di sini masih ada beside table nih teman-teman. Yuk lanjut. Nah, dari area kamar anak yang pertama kita dapat satu area lagi, kamar anak kedua yang luasnya juga sama nih teman-teman, 3 meter dikali 3,5 meter ya teman-teman. Dan ini juga bisa jadi ide untuk teman-teman ketika mendesain kamar anak kita ya teman-teman. Dan ini juga nih, di kamar yang pertama tadi juga sama, dia kasih wallpaper untuk yang membedakan mood setiap ruangan teman-teman. Itu juga bisa kita contek ketika kita membeli unit ini ya teman-teman. Dan ini juga nih, karena ini satu kaca yang besar, di sini dia kasih
satu jendela hidup untuk sirkulasi udara kita di kamar anak ini. Jadi benar-benar untuk sirkulasi udara dan pencahayaan sudah dijamin pasti baik ya teman-teman. Dan ini juga tips untuk teman-teman, untuk area lantai 2 lebih baik untuk bagian jendela diberi ketinggian 1 meter atau 1,5 meter seperti ini, agar anak kecil tidak bisa mengakses dengan mudah area yang bawah ini. Jadi lebih aman lagi ya teman-teman. Dan tetap kita memiliki sirkulasi udara. Nah, gini. Tinggal tutup. Oke, selesai. Dan kamar anak ini tidak akan lembab dan pasti akan jauh lebih baik. Nah, dari area kamar anak kedua ini, kalau belok ke kiri, kita dapat satu area wastafel, teman-teman, yang sudah diberikan dengan merek Toto. Udah bagus banget, dan ini udah pakai granit warna hitam nih, teman-teman, warna gelap. Di sini juga, nah ini udah dapat kalau area wastafel dan granit bawahnya, tetapi untuk kaca dan segala kabinet di bawah ini belum dapat ya teman-teman, tapi ini bisa jadi contoh juga untuk kita memiliki unit ini ya teman-teman. Oke, dari area wastafel kita masuk ke kanan, itu area kamar mandi. Nah, di area kamar mandi ini berasa lega banget ya teman-teman, karena di area lantai 2 ini kamar mandi yang ini bisa kita gunakan untuk 2 anak kita. Di sini kita udah dapat juga dari merek Toto semuanya. Di sini juga ada cowakan untuk kita menaruh perlengkapan sabun, shampoo dan sebagainya. Dan di sini juga sudah diberikan keramik 30x60 dengan motif yang sama nih di kamar mandi yang di lantai 1 tadi teman-teman, untuk keluarga kita yang sudah senior. Sama banget persis, dan keramik bawahnya juga 30x30 yang motif kasar, yang motifnya sudah seperti marmer. Jadi udah bagus banget dan menambah kesan mewah dari unit kita ya teman-teman. Untuk ininya sih sama, natnya warna hitam, nat antara keramik ini warna hitam. Di sini juga udah dapat tempered glass nih teman-teman, untuk memisahkan area basah dan area kering, dan pastinya juga sudah ada leveling di sini yang memisahkan area basah dan area kering nih teman-teman. Bahkan kalau misalkan kita lebih detail lagi di sini, levelingnya dia kasih keramik loh teman-teman. Coba sini deh kameramen, putar. Nah di sini ya teman-teman, area leveling ini tetap dikasih keramik nih. Biasanya ini polos aja, tapi ini dikasih keramik. Jadi benar-benar menandakan kalau developer ini benar-benar memperhatikan detail dari unitnya ya teman-teman. Floor drain dari kamar mandi ini masih kurang pojok, jadinya agak menyulitkan ketika kita mengarahkan air untuk area basah ini ya teman-teman. Oke, lanjut, kita juga sudah dapat satu toilet duduk yang dari merek Toto dan sudah eco flush dengan dilengkapi dengan jet showernya. Oke, standar aja. Lanjut kita ke area yang spesial juga dari unitnya ya teman-teman. Nah, dari area kamar mandi di lantai 2 dan kamar anak 1 dan 2, kita dapat satu selasar lagi. Nah, sebenarnya di balik kameramen adalah kamar tidur utama, tetapi di sebelah kiri ini ada satu yang spesial. Yuk teman-teman kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ini satu area balkon di lantai 2 untuk kita bisa bakar-bakar, bisa ngopi pagi hari, bisa yoga yang private banget, karena di sini ada tembok yang memisahkan area ini, jadi nggak kelihatan dari area depan, tetapi area ini juga outdoor nih teman-teman. Jadi sirkulasi udaranya benar-benar baik. Dan kalau misalnya kita bahas materialnya, ini sama materialnya seperti yang digunakan di area entrance tadi di sebelum pintu masuk. Ini menggunakan keramik 30x60 yang motifnya seperti kayu teman-teman, tetapi ini bukan kayu ya, ini keramik, dan membuat area ini jadi lebih awet lagi nih teman-teman, dengan dilengkapi dengan lampu-lampu yang ada di tanah seperti ini, yang kecil-kecil kayak gini. Ini menambah kesan mewah ketika malam hari ya teman-teman. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan railing dari balkon ini yang sama seperti pintu pagar tadi nih teman-teman. Ini ukurannya 1x5 dan ini 2x4 nih teman-teman. Atasnya 1x5 dan bawahnya 2x4 besi hollow yang sudah dilengkapi dengan kaca tempered. Nah, ini boleh deh kesini ya teman-teman. Nah, ini kalau kaca tempered nih pasti ada logonya seperti ini nih teman-teman. Boleh deh kameramen di shoot. Nah, ini kalau misalkan kaca tempered ada logonya seperti ini, tempered. Kalau ini pecah, ini akan menjadi serpihan teman-teman, tidak akan menjadi bongkar-bongkahan yang membuat ini jadi jauh lebih aman lagi ya teman-teman. Di sini juga dia masih kasih finishing kamprot nih teman-teman. Kalau ini area ini ditembak oleh lighting akan memberi kesan yang bertekstur lagi dan lebih
memberi kesan kuat di area balkon di lantai 2 ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat kita dapat pintu nih ternyata teman-teman untuk mengakses area balkon ini yang di sininya itu kaca juga. Jadi kalau kita tutup, ini akan tetap memberi pencahayaan di area selasar menuju kamar utama ya teman-teman. Nah, ini good banget sih. Nah, ada yang lupa, ternyata semua kamar mandi sudah dilengkapi dengan Hexus teman-teman dan sudah include ketika kalian membeli unit ini ya. Oke, kita lanjut ke area yang spesial juga nih teman-teman. Ketika masuk ke area kamar ini, kita dapat satu yang membuat berbeda di area utama ini, yaitu adalah kita mendapatkan parket ya teman-teman. Ini sudah free ketika kita membeli unit ini ya teman-teman. Dan ini juga ide untuk teman-teman. Di sini dikasih list aluminium untuk memisahkan area keramik dengan parket teman-teman. Dari situ juga kita bisa lihat area sebelah kirinya adalah area kaca teman-teman, yang besar banget. Kenapa ini digunakan? Karena ini juga bisa membantu agar selasar yang tadinya kelihatannya kecil, kelihatan sepertinggang menjadi terlihat lebih luas teman-teman. Dan juga kita, misalkan kita sudah selesai prepare di kamar, ketika kita ingin pergi, kita masih bisa melihat look kita dari atas kepala sampai bawah kaki di area sini ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita bisa contek juga nih teman-teman. Di sini banyak kabinet-kabinet yang terbuka untuk kita menaruh pajangan-pajangan di kamar utama kita. Dan di sebelah sini ada wall panel teman-teman. Wall panel ini sudah diberikan dengan granit nih teman-teman, dan ini menambah kesan mewah banget sih kalau misalkan di area kamar utama kita nih teman-teman. Karena warna granit ini putih, memberikan kesan yang luas juga di area TV kita nih teman-teman. Dan di sini, nah ini hati-hati untuk teman-teman ketika memposisikan TV di setiap ruangan kita nih teman-teman. Kalau bisa ininya harus tertutup oleh TV, atau ininya bisa kita minta lebih tinggi lagi teman-teman. Nah di sini yang include dalam pembelian adalah ini nih teman-teman. Di sini kita akan dapat juga variasi drop ceiling di area kamar kita yang membuat area kamar kita itu menjadi kesan lebih mewah lagi. Dan di sini ada drop ceiling juga yang diberi list warna hitam nih teman-teman. Dia coak ke dalam dan diberi lampu-lampu yang membuat kesan mewah di area kamar utama kita. Karena ini parket jadi kerasa homey banget sih ini teman-teman. Dan di sini juga kita mendapat kamar dengan besaran 4x4 meter yang exclude area di belakang saya ini teman-teman. Jadi kita fokus area sini dulu. Di sini kita bisa dapat satu atau dua. Ah ya, dua ternyata. Dua bisa table nih teman-teman. Ah, ini bagus. Nah, jadi ini ide juga buat teman-teman, harus di setting dari awal kalau misalkan kita mau ada lampu bisa table seperti ini. Jadi ketika kita matiin atau nyalakan, hanya lampu ini saja yang mati dan menyala kayak gitu. Tidak keseluruhan dari lampu di ruangan ini teman-teman. Oke. Lanjut, di sini dapat indirect light. Ini bisa jadi ide, walaupun ini belum masuk dalam paket pembelian, ini bisa menjadi ide ketika kita nanti memiliki unit ini ya teman-teman. Oke, dari sini ini ada satu yang spesial di kamar utama ini. Kenapa? Karena ketika kita buka semua gorden dari kamar utama kita udah bisa dapat satu pencahayaan yang benar-benar luas, berfungsi sebagai sirkulasi udara nih teman-teman. Nah, kalau ini dibuka akan menciptakan satu sirkulasi udara yang pemandangannya juga bagus karena langsung ke area kolam renang teman-teman. Ini udah pakai yang bagus banget. Begitu kita tutup, ini langsung kedap banget nih teman-teman. Nah, langsung kedap banget. Di sini juga ada satu pembukaan untuk sirkulasi udara lagi. Tetapi di sini nggak pakai balkon ya teman-teman. Di sini langsung diamankan dengan railing dan kaca tempered nih teman-teman. Yang tingginya itu sudah 1 meter. Ini di pinggang saya ini udah 1 meter dan bagus banget. Area sini bisa mendapat area balkon, pemandangannya, dan area juga kolam renang. Nah, dari sini sekarang kita akan bahas area walk-in closet nih teman-teman. Ini bisa jadi ide juga buat teman-teman. Dan di sini sudah dilengkapi dengan kaca. Di sini juga kita sudah dapat. Nah, ini nih Toto yang mahal nih teman-teman, eco washer. Dan ini karena ini, nah ini bisa kelihatan dari lengkungan ininya. Ini udah yang mahal banget nih teman-teman. Dan di sini kamar utama ini lantainya berbeda. Lantainya itu dia menggunakan granit 60x60 dengan motif kasar dan warnanya abu-abu ya teman-teman. Lanjut, di sini juga sudah kita mendapatkan Toto. Nah, ini juga spesial. Area sini kita dapat satu rain shower loh teman-teman, dan ini udah oke banget dan
sangat baik untuk developer bisa kasih ke customer yang sudah mewah seperti ini teman-teman. Dan area sini kita dapat granit 60x60 dengan motif teraso nih teman-teman, tetapi agak kasar. Nah, dari area range shower ini ternyata ada satu area yang unik banget, karena di sini di kanan saya adalah roster dan di kiri ini adalah kaca yang tampilannya itu adalah ketangga nih teman-teman. Di sini roster ini memberikan sirkulasi udara di area kamar mandi di kamar utama ini ya teman-teman. Di sini juga dikasih batu-batuan koral kayak gini dan sudah lengkap dengan floor drain-nya nih teman-teman. Oke, lanjut. Singkat aja ya teman-teman, di sini sudah ada leveling juga nih teman-teman. Jadi udah aman banget dan memisahkan area kering dengan area basah. Nah, dari area dalam atau dari area living room semua kita udah bahas, area kamar tidur dan sebagainya. Kita ke area yang spesial nih teman-teman, area outdoor lagi, di mana kita ada satu area untuk dapur kotor teman-teman. Dan di sini dapur kotor ini kita udah dapat sink juga dari Modena, dan nanti layoutnya akan seperti ini, tetapi untuk furniture dan top table-nya tidak akan seperti ini ya teman-teman. Nanti ini bisa menjadi contoh untuk teman-teman bisa mengaplikasikan ide semua furniture di area ini ya teman-teman. Dan ini nih teman-teman, kita dapat jendela hidup untuk sirkulasi udara di area memasak kita ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau masak yang heavy, yang baunya cukup menyengat, kita bisa tutup pintunya dan buka area ini. Jadi sirkulasi udara langsung keluar ke area open air ya teman-teman, kayak gitu. Di area sink ini juga kita dapat satu jendela yang membuat area sink kita ini tidak lembab. Ini bagus banget dan sudah include dalam paket pembelian ya teman-teman. Dari area dapur situ sebenarnya nanti ketika kita membeli unit ini adalah tanah nih teman-teman. Tetapi ini bisa jadi contoh juga ide untuk kita mengaplikasikannya ke unit kita teman-teman. Area kolam renang ini juga menggunakan conwood nih teman-teman. Jadi lebih awet lagi ketika kita nanti membeli unit ini dan ingin mengaplikasikannya seperti show unit ini teman-teman. Dan kolam renang ini adalah area yang benar-benar nyaman sih buat saya, karena kita bisa duduk-duduk santai dan menikmati area kolam renang, taman, dan juga seluruh bagian dari unit kita ya teman-teman. Dan ini enak banget. Kolam renang ini tidak termasuk dalam paket pembelian ya teman-teman, tetapi kalian bisa mengaplikasikannya seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Nah, sekarang bagian detail dari unit ini teman-teman. Dan unit ini memiliki luas tanah 290 dengan luas bangunan 196 untuk unit yang ada di video ini, tetapi tanpa menggunakan kolam renang dan sebagainya teman-teman, dan furniture yang lain-lainnya. Kita memiliki 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi untuk unit ini ya teman-teman. Dan unit ini memiliki listrik 2200. Nah, untuk bagian pentingnya, harga dari unit ini adalah 4,5 M untuk harga KPR. Dan untuk harga cash start dari 4,3 M ya teman-teman. Nah, untuk informasi tambahan, air di area Kota Baru Parahyangan ini adalah Artesis. Jadi untuk airnya akan dikelola oleh developer dan kalian bisa membayar melalui virtual kan kepada developer sesuai dari pemakaian air kalian ya teman-teman. Oke, itu dia detail dan semua informasi mengenai unit ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!